Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saat ini kami sedang melaksanakan kuliah lapangan yang berada di daerah Garut, Jawa Barat. Langsung saja kita lihat bagaimana kuliah lapangan kami. Kiroting. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penambangan dari sirtu ini. Sirtu ini berasal dari singkapan batu bereaksi yang ada di belakang ini. Nah, singkapan dari batu bereaksi ini akan diolah menjadi pasir dan batu. Tapi yang diambil hanya pasirnya saja. Kenapa hanya diambil pasirnya saja? Karena batunya ini tidak masuk ke kualifikasi. Karena porositas dan kekerasannya itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Makanya batu yang ada di sini biasanya diolah oleh masyarakat sekitar. Oke, dari singkapan di belakang ini bisa kita lihat proses penambangan pasir pasang. Nah, proses penambangannya itu tidak menggunakan blasting, tapi menggunakan ekskavator. Nah, dari ekskavator itu dikeruk, setelah dikeruk, diturunkan ke bawah untuk dari yang atas itu, diturunkan ke bawah. Setelah sampai ke bawah, dikeruk lagi menggunakan ekskavator yang ada di bawah dan dimasukkan ke konveyor. Nah, dari konveyor itu masuk ke truk. Nah, dari truk itu nanti akan dibawa ke bawah. Nah, dari situ bisa kita lihat yang masuk ke konveyor itu hanya yang pasir yang halusnya saja. Jadi yang batuan kerikilnya tidak sampai terbawa. Nah, itu disebut hasil pasir pasang. Nah, diketahui singkapan yang ada di sini yaitu batuan vulkanik jarang sekali terjadi longsor meskipun sudah terjadi hujan yang lebat. Nah, jadi di sini kita ada di pos penimbangan. Bisa kita lihat timbangannya itu ada di sini, teman-teman. Jadi di situ ada timbangan. Lalu ada pos penimbangannya menggunakan komputer otomatis. Nah, bagaimana sih tahapan awalnya? Jadi tahapan awalnya itu seluruh plat truk di sini sudah didata, lalu nanti truk kosongnya itu bakal ditimbang terlebih dahulu. Habis itu nanti ditimbang kembali ketika sudah mengangkut pasir-pasirnya. Jadi dalam mesin itu atau komputer kita dapat otomatis melihat berat pasirnya. Nah, kalau di sini tuh biasanya dalam satu truk ini tuh ada di 13 ton. Untuk harga pasirnya ini 1 tonnya di 5.500 gitu. Nah, jadi di sini tuh ada singkapan. Nah, ciri-ciri singkapan ini tuh ada lapisan A, B, dan C. Yang A itu tuh merupakan topsoilnya. Jadi tuh yang tengah itu tuh bisa dilihat warna coklatnya kayak coklat kemerahan. Dan juga biasanya mengandung fragmen berupa kerikil dan juga batuan kecil. Nah, kalau lapisan bawahnya itu, yang bawah itu warnanya lebih abu-abu dan tampaknya lebih padat gitu. Jadi biasanya fragmennya itu besar-besar atau boulder. Oke teman-teman, di sini kami sudah berada di ruangan mesin kontrol. Nah, di sini terdapat beberapa tombol kontrol. Di sini ada tombol kontrol warna merah untuk mesinnya berwarna merah. Lalu di sebelah sini juga ada tombol kontrol warna hijau, ini untuk mesinnya berwarna hijau. Dan ada tombol yang warna kuning, yaitu untuk mesinnya berwarna kuning. Oke, di sini ini ada mesin crusher yang rusak. Kenapa mesin crusher ini rusak? Karena fungsi utama dari mesin crusher itu sendiri untuk menghaluskan batu, tetapi di sini terdapat lebih banyak tanah ketimbang batu itu sendiri. Makanya ini menghambat proses dari crushing itu sendiri. Nah, bisa kita lihat. Oh, ini udah bener nih. Bagus. Udah dibenerin nih. Bagus. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat proses di mana hasil dari penambangan di atas yang diangkut menggunakan truk akan dibawa ke alat ini. Nah, setelah melalui alat ini kita bisa lihat teman-teman di bawah dia akan melalui proses crushing pertama yang menghasilkan hasil yang primer di mana masih terdapat bongkahan-bongkahan kecil. Lalu dia akan di-crushing kembali dan disaring sehingga menghasilkan pasir yang lebih halus. Nah, pasir ini tuh biasa disebut PCL atau pasir cor, teman-teman, yang akan diangkut menggunakan beko yang dimasukkan ke dalam tronton sehingga dapat diproduksi. Oke guys, for your information nih, keluar izin usaha pertambangan itu di tahun 2013 dan izin usaha pertambangan ini tuh biasanya diperpanjang tiap 5 tahun sekali dan
mereka tuh sampai maksimal 15 tahun. Nah, kalau misalnya mereka mau memperpanjang si izin usaha ini, mereka harus ada reklamasi terlebih dahulu atau jaminan reklamasi. Jadi area-area tambang ini tuh kalau misalnya sudah lebih dari batas 15 tahun mereka mau buka lagi tuh, mereka harus penanaman kembali atau semua harus dipastikan sudah hijau kembali, baru mereka bisa membuka izin usaha pertambangan yang baru lagi. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya dimohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata, tempat maupun perbuatan. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.